Ya, Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Waalaikumsalam. Iya, selamat pagi. Mari silakan duduk. Ya Bu, terima kasih. Oh ya, bagaimana kabarnya? Baik? Sebenarnya saya merasa kurang baik sih Bu. Kalau Ibu tidak salah, kamu Nur kan? Anak kelas 11 IPA 2 yang terkenal pandai itu. Iya benar Bu, Ibu kok bisa tahu nama saya? Iya, Ibu tahu, apalagi dengan murid Ibu sendiri yang terkenal pandai dan sering dibicarakan oleh guru-guru di sekolah. Ibu bisa aja. Oh ya, tadi Nur mengatakan bahwa Nur merasakan kurang baik. Emangnya kurang baik bagaimana, Nur? Sebelumnya terima kasih untuk waktunya Ibu. Sebenarnya saya tuh ingin bercerita gitu Bu, tetapi saya bingung harus bercerita dari mana. Baiklah, Nur, sebelum kita menyelesaikan masalah ini, apakah Nur sudah pernah melakukan proses konseling sebelumnya? Belum pernah Bu. Baiklah, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu proses konseling. Proses konseling adalah suatu layanan secara profesional dalam bentuk tatap muka atau membantu konseli dalam mengatasi masalah di dalam prosesnya. Tersebut pula ada asas. Yang pertama adalah asas kerahasiaan, yang kedua ada asas kesukarelaan, yang ketiga ada asas keterbukaan, dan yang terakhir itu ada asas masih banyak asas-asas lainnya yang bisa digunakan dalam proses konseling ini. Yang tiga tadi termasuk poin utama dalam proses konseling. Bagaimana? Jadi seperti itu ya Bu, proses konseling. Sekarang saya sudah paham Bu. Ya, alhamdulillah jika Nur sudah paham. Nur bisa ceritakan kepada Ibu tentang masalah yang Nur hadapi itu. Sebenarnya begini Bu, saya punya masalah dengan mantan pacar saya Bu. Baiklah, Nur. Ibu sangat memahami permasalahan yang dihadapi Nur. Jadi di sini Nur mempunyai masalah dengan mantan pacar Nur ya. Ya Bu, seperti itu. Baiklah Nur, bisa diceritakan masalah yang dihadapi Nur tentang mantan pacar Nur tersebut? Baik Bu, kami itu sebenarnya sudah berpacaran lebih dari 2 tahun. Dan sejak 1 minggu kemarin, saya itu memutuskan untuk putus dengan pacar saya. Ya teruskan Nur. Ketika saya sudah putus dengan pacar saya, hidup saya itu seperti hampa dan sangat merasa kehilangan yang begitu berat gitu Bu. Saya itu merasa sakit hati kepada mantan saya Bu. Kira-kira kalau boleh Ibu tahu, apa yang membuat Nur begitu sakit hati dengan mantan pacar Nur? Iya Bu. Jadi dulu itu mantan saya pernah berselingkuh di belakang saya. Dia meninggalkan saya begitu saja. Dia itu laki-laki yang pembohong. Apa yang dijanjikan ternyata semuanya palsu. Kenapa hidup ini terasa berat bagi saya ya Bu ya? Nur mengatakan bahwa hidup Nur terasa berat. Bisa Nur jelaskan maksud perkataan tersebut? Iya Bu, saya merasa masalah ini tuh menjadi beban bagi saya. Hingga sekarang saya itu ingin sendiri dan jadi orang yang pendiam. Saya berpikir semua laki-laki itu sama saja Bu. Alasan apa yang membuat Nur beranggapan semua laki-laki itu sama? Ya Bu, memang semua laki-laki itu sama saja. Sama seperti mantan saya, hanya bisa mengecewakan perempuan saja. Jadi, saya sekarang sudah jarang berteman dengan laki-laki. Dan sudah tidak percaya lagi dengan semua laki-laki.
Hal itu membuat saya takut untuk membuka hati saya kepada laki-laki lain. Seandainya saya tidak bertemu dengan mantan saya, mungkin saya tidak akan seperti ini, Bu. Nampaknya Nur mempunyai pemikiran bahwa jika Nur tidak mengenal kekasih Nur di masa lalu, Nur tidak menjadi seperti ini. Iya, Bu. Saya benci sekali dengan mantan. Saya benci sekali dengan mantan saya hingga saya juga menjauh dari teman-teman lelaki di kelas saya, Bu. Memangnya salah saya apa, Bu, hingga dia itu tega memperlakukan saya seperti ini? Baiklah, terus apa yang Nur inginkan dalam proses konseling ini? Saya ingin menyelesaikan masalah ini, Bu. Apakah saya salah jika saya berpikir bahwa semua laki-laki itu tidak bisa dipercaya? Saya bingung, Bu. Baiklah, jadi masalah yang Nur hadapi adalah Nur merasa tidak percaya diri dengan laki-laki dan takut untuk berteman dengan laki-laki. Karena Nur menganggap semua laki-laki itu sama seperti yang di masa lalu. Nur hanya menyakiti dan mengecewakan perempuan. Benar begitu? Iya, Bu, benar. Baiklah, Nur, di masalah yang dihadapi Nur saat ini, Ibu hanya bantu dengan strategi restructuring kognitif karena tampaknya Nur banyak berpikir negatif dengan teman-teman laki-laki Nur. Apakah kamu tahu restructuring kognitif? Tidak, Bu. Tidak tahu. Jadi, teknik restructuring kognitif itu adalah Nur belajar mengubah pikiran negatif menjadi positif. Contohnya, Nur yang merasa berpikir negatif tentang teman-teman laki-lakinya, Nur menganggap semua laki-laki itu kan sama, menyakiti dan mengecewakan perempuan. Nah, pikiran tersebut harus diubah karena tidak semua laki-laki seperti mantan Nur, begitu. Oh, jadi seperti itu ya, Bu, strategi restrukturing kognitif ini. Ya, Bu, saya bingung dengan pemikiran saya yang selalu berpikiran negatif seperti ini, Bu. Iya, Nur. Dan dalam proses konseling ini, Ibu mempergunakan strategi ini untuk membantu menyelesaikan masalah Nur. Bagaimana? Apakah Nur setuju? Iya, Bu, saya setuju. Baiklah, Ibu mau menyatakan menurut Nur, apakah setiap laki-laki itu sama, baik dari segi fisik maupun sifatnya? Kalau menurut saya jelas beda sih, Pak. Bu. Kira-kira menurut Nur, apa yang membedakan mantan Nur dengan teman-teman laki Nur selama ini? Ya, tentu beda sih, Bu. Sebenarnya mantan saya itu mengecewakan saya, sedangkan teman-teman saya itu enak diajak bercanda atau diajak ngobrol bareng itu enak, Bu. Begitu. Sekarang yang perlu Nur ketahui bahwa mantan Nur tetaplah mantan Nur. Dan teman-teman laki-laki Nur tetap menjadi teman-teman laki-laki Nur. Mereka saling berbeda baik fisik maupun sifat mereka. Jadi apa yang dilakukan mantan pacar di masa lalunya itu Nur akan berbeda dengan apa yang dilakukan teman-teman Nur saat ini. Halo Nur, apakah suara Ibu terdengar? Halo, Bu. Ya, apakah suara Ibu terdengar? Iya, Bu, terdengar. Ya, bagaimana? Halo, Bu, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar, Nur.
Astagfirullah. Baiklah teman-teman, mungkin oke, ngomong lagi. Silakan. Halo Nur. Nur. Halo, apakah suara saya terdengar, Bu? Iya, terdengar. Iya. Bagaimana Nur? Iya, Bu. Jadi saya sadar sebenarnya teman laki saya dan mantan pacar saya itu sebenarnya berbeda. Saya terlalu berpikir negatif kayaknya, Bu. Iya, coba pikirkan jika Nur tetap terpuruk dalam masalah ini dan selalu berpikir negatif thinking, apakah Nur bisa menjadi orang yang lebih baik lagi? Tidak, Bu. Saya harus berubah. Perubahan seperti apa ya? Coba Nur jelaskan. Saya harus berusaha untuk tidak lagi berpikir negatif tentang teman-teman saya. Dan saya harus berpikiran positif bahwa tidak semua teman-teman lelaki saya yang saya kenal sama seperti mantan pacar saya. Alhamdulillah kalau Nur mau berubah dan menjadi orang yang lebih baik lagi. Ibu selalu mendukung Nur. Tapi apakah Nur tidak menyesal dengan keputusan yang Nur ambil? Tidak, Bu. Saya tidak pernah menyesal. Saya sadar harus berubah, Bu. Bagus sekali. Jika Nur menemukan pikiran positif dari teman-teman Nur, lalu mulailah untuk berkomunikasi lagi dengan teman-teman Nur, khususnya teman laki-laki Nur. Iya, Bu. Saya bisa. Terima kasih, Bu. Baiklah, hari ini Nur sudah menyelesaikan masalah Nur sendiri yang sudah bisa berpikir positif dari yang berpikir negatif tentang teman-teman Nur, dikarenakan kekasih Nur yang pernah membuat kecewa dan menganggap semua laki-laki itu sama dengan mantan pacar Nur, hanya menyakiti dan mengecewakan perempuan. Namun sekarang sudah mau berubah dari pikiran Nur yang tersebut menjadi pemikiran yang positif. Kemudian sekarang Nur mempunyai niat untuk berteman dan berkomunikasi kembali serta saling bercanda bersama teman-teman. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Bagaimana perasaan Nur saat ini? Saya merasa lebih lega sih, Bu, dan saya tahu apa yang harus saya lakukan ke depannya berkat bantuan Ibu. Terima kasih sekali lagi ya, Bu. Iya, sama-sama Nur. Baiklah, kalau begitu nampaknya kita sudah berbincang sekitar 13 menit. Bagaimana jika pertemuan hari ini kita akhiri saja? Iya, Bu. Terima kasih. Kalau begitu, saya permisi dulu ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.